Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait industrial hygiene, yang dimana kelompok 7 ini beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Nadia Sentia Putri dengan NIM 120 180 024. Selanjutnya ada Kevin Saputra dengan NIM 120 170 068. Selanjutnya ada saya sendiri, Ruben Giovanni Tambunan dengan NIM 120 170 070. Selanjutnya ada Damar Jaya Aryakti Wicaksono dengan NIM 120 170 074. Selanjutnya ada Fatimah Dewi Maharani dengan NIM 120 170 078. Dan yang terakhir ada Baskara Adiatma Kusuma dengan NIM 120 170 108. Untuk industrial hygiene akan dijelaskan oleh Kevin Saputra. Oke, industrial hygiene adalah usaha kegiatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi kehidupan manusia. Industrial hygiene merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor yang muncul di tempat kerja. Lingkungan kerja hygiene terbagi menjadi 5. Yang pertama itu faktor fisika, kedua faktor biologi, ketiga faktor kimia, keempat faktor ergonomi, kelima faktor psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya yaitu persyaratan K3 lingkungan kerja akan dijelaskan oleh Fatimah Dewi Marani. Terima kasih atas waktunya Saudara Ruben. Untuk persyaratan K3 lingkungan kerja terdapat pada pasal Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Persyaratan itu sendiri meliputi 1. Pengendalian faktor fisika dan kimia agar berada di bawah NAB. Kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Dan keempat, penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Selanjutnya, tujuan K3 itu sendiri terdapat pada pasal 4, pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pelaksanaan syarat-syarat K3 lingkungan kerja dilakukan melalui kegiatan berupa pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja serta penerapan higien dan sanitasi. Dalam pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja terdapat bidang fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Kemudian dalam penerapan higien dan sanitasi terdapat tata laksana kerumah tanggaan, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan bangunan tempat kerja. Untuk selanjutnya, pengendalian faktor fisika akan saya sendiri menjelaskan. Faktor fisika adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika, disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada tenaga kerja. Sesuai pada Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 8 ayat 1, pengendalian faktor fisika meliputi yang pertama iklim kerja, yang kedua kebisingan, yang ketiga getaran, yang keempat gelombang radio atau gelombang mikro, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam medan magnet statis, yang ketujuh tekanan udara, yang kedelapan pencahayaan. Pengukuran dan pengendalian juga terdapat pada faktor kimia. Faktor kimia sendiri adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat kimia yang meliputi bentuk padatan seperti partikel, cair, gas, kabut, aerosol, dan uap yang berasal dari bahan-bahan kimia.
mencakup wujud yang bersifat partikel adalah debu, awan, kabut, uap logam, dan asap, serta wujud yang tidak bersifat partikel adalah gas dan uap. Faktor-faktor yang menciptakan kondisi intensitas bahaya di area lingkungan tempat kerja yang berhubungan dengan penggunaan bahan kimia meliputi debu di udara atau airborne dust, selanjutnya ada gas, aerosol atau partikel, kabut atau mist, asap atau fume, uap air atau vapor. Untuk selanjutnya, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian faktor biologi akan dijelaskan oleh Baskara Adiatmakusuma. Terima kasih Pak Ruben. Selanjutnya itu ada pengukuran dan pemantauan dan pengenalan faktor biologi. Potensi bahayanya itu ada binatang berbisa, produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya, alergen dan toksin dari tumbuhan, kemudian mikroorganisme dan toksinnya, kemudian ada alergen dan toksin dari tumbuh-tumbuhan. Next. Itu untuk cara pengendalian itu adalah menyediakan sistem ventilasi, menggunakan baju yang sesuai, memberikan disinfektan, kemudian memasang rambu-rambu yang sesuai, kemudian membatasi pajaran sumber bahaya, menghilangkan atau menghindari sumber bahaya. Selanjutnya, untuk faktor ergonomi, bahaya yang terdapat itu adalah bahaya faktor itu ada cara kerja, posisi kerja dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan, kemudian desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja, kemudian pengangkatan beban yang terlalu berat. Untuk pengendalian faktor bahaya itu dengan cara menghindari posisi kerja yang janggal, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, menggunakan alat bantu, dan melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. Dan yang terakhir adalah memperbaiki cara kerja dan sisi kerja. Untuk selanjutnya, faktor psikologi dan penerapan hygiene dan sanitasi akan dijelaskan oleh Damarjaya Aryakti Wicaksono. Baik, terima kasih Ruben. Kemudian faktor psikologi. Faktor psikologi itu adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh hubungan antara personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 15. Terdapat 6 potensi bahaya faktor psikologi di lingkungan kerja. Yang pertama, ketidakjelasan peran, kedua konflik peran, ketiga beban kerja berlebih secara kuantitatif, ketiga beban kerja berlebih secara kuantitatif, kelima pengembangan karir, keenam penanggung jawaban. Nah, pengendaliannya itu belum Ben, mungkin di slide sebelumnya lagi. Nah, pengendaliannya itu yang pertama itu dapat diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan pekerja. Kedua, pekerja memahami prioritas pekerjaan. Ketiga, memberikan imbalan atas prestasi tertentu. Keempat, pekerja harus berperilaku dan beretika yang baik di tempat kerja. Oke, next ya. Nah, kemudian penerapan hygiene dan sanitasi. Sanitasi dan hygiene merupakan salah satu usaha preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit terutama pada lingkungan hidup dan individu untuk menjaga dari beberapa penyakit. Nah, sanitasi itu adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang lebih baik di bidang kesehatan. Sedangkan hygiene adalah serangkaian praktik yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Next, Ben. Untuk selanjutnya, fasilitas kebersihan dan kebutuhan udara bersih akan dijelaskan oleh Nadia Santia Putri. Baik, selanjutnya ada fasilitas kebersihan yang harus ada disediakan pada setiap tempat kerja, yaitu seperti toilet dan kelengkapannya, loker dan ruang ganti pakaian, tempat sampah, dan peralatan kebersihan. Next. Selanjutnya, kebutuhan udara bersih. Pemenuhan kebutuhan udara di tempat kerja dapat dilakukan melalui UDR, ventilasi ruang udara. Untuk mendapatkan kualitas udara dalam ruangan yang baik, maka dapat dilakukan hal seperti menentukan suhu ruang yang aman dan menentukan kadar oksigen dengan syarat tinggi tempat kerja ke langit-langit minimal 3 meter. Oke, sekian dari kelompok kami terkait industrial hygiene. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.